Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Ini Putri dari Bio 1. Judul makalah saya adalah Minat Warga Negara Asing dan Masyarakat Indonesia Terhadap Bahasa Indonesia. Alasan orang asing tertarik belajar bahasa Indonesia yaitu warga negara asing memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi terhadap budaya di Indonesia. Jika dibandingkan dengan warga negara Indonesia sendiri, hal inilah yang membuat mereka ingin belajar bahasa Indonesia agar nantinya mereka dapat lebih mudah mengerti dan mempelajari budaya yang ada di Indonesia. Kemudian banyaknya minat warga Indonesia untuk berlibur ke luar negeri membuat warga yang tinggal di negara yang sering dikunjungi warga Indonesia membuat mereka tertarik untuk belajar bahasa Indonesia yang bisa dimanfaatkan mereka untuk menjadi pemandu wisata. Kemudian banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia agar bisa bekerja di perusahaan Indonesia. Indonesia merupakan negara yang besar dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Hal ini merupakan salah satu faktor pendukung negara di dunia untuk melakukan hubungan kerjasama dengan Indonesia. Agar kerjasama dapat terjalin dengan harmonis dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka tiap dari negara yang sedang bekerja sama itu perlu mengenal budaya dari masing-masing negaranya. Kemudian, salah satunya adalah bahasa. Karena bahasa Indonesia memiliki potensi untuk diajak bekerja sama, maka penting bagi negara di dunia ini untuk mengenal, bahkan mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki penutur asli terbesar 5 di dunia. Bahasa Indonesia yang tersebar di luar negeri sebanyak 4.463.950 orang dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Bukan hanya sekedar bahasa resmi di negara, ada hal-hal yang menarik dari bahasa Indonesia itu sendiri di mata dunia. Yang pertama, dijadikan bahasa resmi kedua di Vietnam, di pemerintahan daerah Ho Chi Minh City, Vietnam, mengumumkan bahwa Indonesia menjadi bahasa kedua secara resmi pada bulan Desember 2007. Yang kedua, bahasa Indonesia dipelajari lebih dari 45 negara di dunia, walau yang paling efektif merubah citra adalah merubah realita. Namun, peran budaya dan bahasa Indonesia dalam diplomasi sangat krusial. Yang ketiga, Wikipedia Bahasa Indonesia yang menduduki peringkat ke-26 di dunia dan terbesar ketiga di Asia, menulis ensiklopedia bebas di internet semakin digemari oleh masyarakat. Keempat, pusat studi di Indonesia di salah satu negara di benua Afrika, yaitu Mesir, tercatat sebagai negara yang paling utama dan membanggakan bahasa Indonesia. Upaya peningkatan warga negara asing terhadap bahasa Indonesia. Apabila pemerintah memiliki kebijakan yang tegas dengan mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia bagi siapapun yang berkepentingan di Indonesia, maka penguasaan bahasa Indonesia menjadi persoalan utama yang harus dipecahkan oleh warga negara asing jika ingin berbisnis di Indonesia maupun belajar di Indonesia. Lebih dari itu, bahasa Indonesia bahkan berpotensi menjadi bahasa pengantar dalam MEA. Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing BIPA merupakan program pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya adalah pembelajar asing untuk meningkatkan minat warga negara asing terhadap bahasa Indonesia. Pun langkah-langkah yang dilakukan Indonesia dalam meningkatkan minat masyarakat asing. Yang pertama yaitu program Dharma Siswa. Dalam peningkatan bahasa Indonesia, Indonesia menyelenggarakan program Dharma Siswa, yaitu program beasiswa yang ditawarkan kepada semua mahasiswa asing dari negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia untuk mempelajari bahasa Indonesia, seni, musik, dan kerajinan. Kemudian yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato kenegaraan untuk mendukung upaya Indonesia dalam menjadikan Indonesia internasional. Bahasa Indonesia digunakan oleh kepala negara dalam pidato kenegaraan yang disampaikan forum-forum internasional. Kemudian yang ketiga, ada pameran kesenian dan kebudayaan di luar negeri. Lalu bagaimana dengan minat masyarakat Indonesia sendiri? Apakah masyarakat Indonesia lebih tertarik dibandingkan masyarakat asing? Atau ternyata tidak? Ternyata,
Masyarakat Indonesia kurang tertarik dengan bahasa Indonesia sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan bahasa Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkup media secara luas mulai menampakkan adanya pergeseran ke arah arus modernisasi yang ditandai dengan maraknya penggunaan bahasa remaja atau sering diartikan sebagai bahasa gaul. Kehadiran bahasa gaul berjalan dengan konsep kebudayaan populer di Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, sudah selayaknya menjunjung tinggi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pemakaian bahasa Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser digantikan dengan pemakaian bahasa gaul yang dikenal dengan bahasa anak remaja. Intervensi bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan bahasa Indonesia menjadi tidak benar dan tidak baik. Di bagian kesimpulannya adalah jika bahasa Indonesia ingin mendapatkan pengaruh yang lebih besar dari sekedar bahasa nasional, hal lain yang tidak boleh dilupakan yaitu besarnya peran ekonomi, sosial, politik Indonesia dalam percantuan antar bangsa. Dengan sendirinya, bahasa Indonesia akan mempunyai sektor-sektor tersebut dan akan dilirik oleh negara-negara. Masyarakat juga harus ikut dalam meningkatkan minat warga negara asing terhadap bahasa Indonesia dengan cara mengembangkan kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Karena beberapa warga negara asing terkadang bingung ketika belajar bahasa Indonesia dikarenakan bahasa Indonesia yang mereka pelajari berbeda dengan bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-harinya, sehingga membuat mereka kesulitan dalam melakukan percakapan dengan native speaker. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir video. Thanks for watching. Dan jika ada yang ingin ditanyakan tentang materi